Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pagi ini? Tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan, amin. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuki hadirat Tuhan. Kita bawa korban syukur bagi Tuhan yang terbaik. Hanya bagi mari kita bawa korban syukur kita bagi Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh Dia baik bagi kami. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan.
dan perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam ibadah raya yang luar biasa pada pagi hari ini. Tanggal 17 Mei 2020 adalah merupakan hari di mana kita diberkati Tuhan dan siap diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita satu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih. 1 minggu lamanya Engkau memberkati kami, 1 minggu lamanya Engkau memelihara kami, 1 minggu lamanya Engkau menjaga kami, 1 minggu lamanya juga Engkau menopang kami dengan tangan kananmu yang kuat. Hari ini kami siap untuk memuji dan menyembahmu. Hari ini kami siap untuk meninggikan Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Allah Roh Kudus, dan kami percaya semua anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan Engkau akan memberkati mereka. Urapan Tuhan khusus turun dan menaungi setiap mereka, umatmu yang siap untuk mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan. Biarlah Tuhan hati mereka bergembira dan bersukacita untuk siap memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mulai ibadah pagi ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati bersama kita katakan amin. Mari kita bersukacita saudara, dan tinggikan nama Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita. Amin. Hatiku percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari katakan bersama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
kita akan memberikan persembahan rasa syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh memberi bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah kami memberi dengan damai dan sukacita, bukan karena paksaan. Biarlah persembahan yang kami berikan hari ini Tuhan kuduskan, sucikan, supaya menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tangan-tangan yang memberi Tuhan juga memberkati, kembalikan dengan berlipat kali ganda seturut dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan naikkan syafaat kita, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama seluruh jemaat-Mu JBC menyerahkan bangsa negeri Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada sebagaimana ada ini karena kehendak dan rencana. Dan apa yang tengah terjadi di setengah kehidupan bangsa negeri Indonesia ini, bahkan di tengah kehidupan muka bumi ini, tidak lepas dari perhatian-Mu Bapa. Engkau punya rencana di dalam setiap apa yang terjadi di tengah kehidupan bangsa ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami memberkati bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Memberkati ya Tuhan pemerintahan bangsa ini. Mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Memberkati Presiden Joko Widodo, memberkati Wakil Presiden Ma'ruf Amin, memberkati para menteri kabinet yang ada, memberkati ya Tuhan MPR, DPR, bahkan Tuhan memberkati setiap kepala-kepala daerah yang ada, baik itu para gubernur, wali kota, camat, lurah, RW dan RT. Sepenuhnya kami bawa mereka di hadapan-Mu. Tuhan tolong berikan hikmat marifat-Mu bagi mereka di dalam menjalankan tugas kepemimpinan bangsa ini Bapa. Agar setiap apa yang mereka ambil, putuskan, ya itu berasal dari hikmat daripada Allah. Sehingga membawa bangsa ini pun keluar dari masalah yang ada, yang tengah terjadi, khususnya ya Tuhan, pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang akan menolong bangsa ini keluar dari masalah COVID yang ada. Memberkati ya Tuhan, para keamanan bangsa ini Tuhan, baik itu TNI, Polri yang ada, berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka di dalam menjalankan tugas untuk mereka dapat melakukan tugas memberikan keamanan bagi seluruh wilayah bangsa ini. Memberkati ya Tuhan perekonomian bangsa Indonesia ini. Kami hanya percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan, yang menolong, memberkati ekonomi bangsa ini. Mari Tuhan memberkati mulai dari petani, pedagang, buruh, karyawan, pegawai, bahkan seluruh pengusaha. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Di dalam mereka Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam menyelesaikan bahkan untuk ekonomi bangsa ini. Sehingga ekonomi bangsa ini berjalan kembali dengan baik Bapa. Tuhan tolong memberkati setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di dalam menghadapi COVID-19. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap para medis, dokter, para juru rawat, mereka yang berdiri melakukan tugas pelayanan, melayani pasien, baik di rumah-rumah sakit, baik di klinik, baik itu di puskesmas, di mana Tuhan tempatkan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terlebih Tuhan berikan semangat untuk terus mereka dapat melakukan tugas dengan baik Tuhan, melayani setiap pasien dengan sukacita yang datang daripada-Mu. Terlebih ya Tuhan, kalau mereka jauh dari keluarga, Tuhan memberikan semangat terus bagi mereka untuk mereka melakukan pekerjaan dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Mereka yang terbaring sakit oleh karena COVID-19 juga, Tuhan menolong, Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah.
Engkau sanggup menolong mereka, menyembuhkan mereka. Berkati mereka yang berduka, berikan penghiburan. Tuhan tolong kami Bapa bangsa ini. Kami percaya Tuhan apa yang tengah terjadi, Tuhan sedang melawat bangsa ini. Tuhan juga sedang memberkati kehidupan bangsa ini, dan Tuhan juga akan memulihkan bangsa ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa negeri Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati ya Tuhan untuk gereja-gerejamu ya Tuhan, yang berdiri Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati, khususnya Tuhan memberkati setiap gembala-gembala sidang, memberkati hamba-hambamu para misionaris, para penginjil. Tuhan Engkau berkati mereka, di dalam mereka menyampaikan kebenaran-Mu, baik itu lewat Tuhan secara online. Biarlah pengurapan yang datang daripada Tuhan, hikmat kuasa-Mu mengalir bagi mereka, untuk setiap firman-Mu dapat tersampaikan, sehingga berita Injil itu boleh disampaikan, berita keselamatan tersiar. Bahkan terlebih bagi mereka yang sedang mencari keselamatan, Tuhan Engkau berkati Bapa. Berkati juga ya Tuhan untuk gereja-Mu Jati Sampurna Blessing Community. Tuhan memberkati gembala sidang beserta seluruh keluarga, juga staf serta seluruh pelayan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan menyertai mereka. Biar sungguh Tuhan, apa yang kami kerjakan di dalam pelayanan yang Tuhan taruh Tuhan yang akan memampukan setiap kami hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi kepanjangan Tuhan. Sehingga biar setiap pelayanan yang kami kerjakan itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau memberkati mereka umat-Mu dalam masalah kondisi apapun yang mereka hadapi saat ini. Engkau Yesus yang menjadi jawaban bagi kami Bapa. Mereka yang sedang sakit Tuhan lawat, Tuhan berkati. Oleh karena bilur-bilur Yesus, maka mereka pun disembuhkan. Mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan bukakan jalan. Mereka yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang ragu-ragu, Tuhan teguhkan. Bahkan mereka yang saat ini mengalami Tuhan situasi ekonomi yang semakin sulit oleh karena Tuhan masalah wabah yang terjadi. Kami percaya Allah yang akan membukakan jalan. Engkau ya Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi. Allah yang sanggup Tuhan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang mencukupkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kami berserah Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Bapa. Bahkan Tuhan lewat masalah yang ada di tengah kehidupan ini Bapa, Engkau sedang melawat kami Bapa. Untuk kami boleh Tuhan semakin merendahkan hati di hadapan-Mu. Untuk kami semakin mencari wajah-Mu, mengandalkan, bergantung penuh kepadamu Yesus, sumber segala-galanya. Yang akan memampukan kami melihat tangan Tuhan yang bekerja, menolong, memulihkan setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan memulihkan setiap keluarga demi keluarga. Setiap umat-Mu, kami percaya Allah melawat dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini syafaat kami Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami yang kami letakkan kepadamu ya Allah, sumber pengharapan kami. Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Shalom, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, jemaat JBC yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, pagi hari ini adalah minggu yang ketiga saudara, yaitu hari Minggu kita dalam ibadah raya online. Dan biarlah saya percaya Bapak Ibu saudaraku, pada pagi hari ini saudara kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, saudara beribadah di rumah mengikuti ibadah online ini. Tetapi saudaraku, saya percaya ada urapan Tuhan yang berkati kita semua. Olehnya mari kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Hamba bersyukur ya Tuhan hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Olehnya urapilah setiap kata dan kalimat. Tuhan, bahkan Tuhan Yesus, biarlah komunikasi Tuhan, video ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online. Ada urapan bagi mereka di tiap-tiap rumah mereka. Bahkan semua orang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini sebagai dasar renungan firman Tuhan bagi kita, mari kita sama-sama membaca dari kitab Kolose pasalnya yang ke-3 ayat 23. Saya ulangi, Kolose pasal 3 ayat 23. Mari buka firman Tuhan saudara. Demikian kata firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saudara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan hari ini, saudaraku, firman Tuhan ini saudara adalah nasihat saudaraku, di mana Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose saudaraku. Tetapi saya merenungkan firman Tuhan ini sangat-sangat begitu relevan bagi hidupku. Nasihat ini saudara juga bagi jemaat JBC. Nasihat ini juga bagi saudaraku, seluruh pemirsa yang mendengar khotbah ini. Di mana dia berkata firman-Nya saudaraku, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Pagi hari ini saya akan berikan 3 hal saudara, untuk kita melakukan saudaraku, bagaimana kita berbuat sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah saudaraku, yang pertama saudara, lakukan dengan segenap hati. Kalau tadi firman-Nya berperbuatlah dengan segenap hatimu, yang pertama saya menggarisbawahi, lakukan dengan segenap hati. Artinya saudaraku, jangan melakukan sesuatu dengan setengah-tengah. Artinya saudaraku, jangan melakukan sesuatu dengan saudaraku suam-suam. Apapun itu kita lakukan. Bahasa kerennya pada saat ini dikatakan adalah full. Harus full. Dalam pelayanan harus full heart. Dalam pelayanan full time. Memang ada orang yang part time. Saudara kita masuk saudaraku dalam satu ibadah, dalam satu komunitas, di sana ada musik yang membawa kita untuk menyembah Dia. Saya kata, oh ibadah ini full musik. Dan saudaraku, kita masuk ruang ibadah dan rasanya ada kesejukan, nyaman, tenang, dan dekor saudaraku sedemikian rupa. Kita berkata, oh luar biasa. Luar biasa tempat ini. Full AC. Full air condition. Dan ketika kita dengar firman dalam satu ibadah, kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Ibadah hari ini saya merasakan full firman Tuhan.
Haleluya. Nah saudaraku dalam Tuhan, dan full worship, full penyembahan. Saudara tahukah saudara, ketika saudara bawa kendaraan berangkat dari Cibubur akan ke Jogja, pasti yang pertama saudara cek adalah apa? Bensin. Saudara mampir pom bensin, petugas akan bertanya, Pak, berapa? Saudara akan berkata, full tank. Artinya saudaraku, engkau mengisi dengan sepenuh, engkau mengisi dengan segenap, sehingga saudara ketika engkau berjalan ke Jogja, perjalananmu akan aman, engkau tidak akan kekurangan bensin, dan engkau mungkin akan isi di rest area tertentu. Oh saudara, maka nasihat firman Tuhan hari ini, lakukan dengan segenap hati apapun yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Kendaraanmu sampai di Jogja, itulah yang terbaik. Artinya kita melakukan yang terbaik. Keep the best. Keep the best. Whatever you do, apapun yang kau lakukan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kata firman Tuhan tadi, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kata ini saudara, saudaraku muncul beberapa kali di dalam kitab Perjanjian Baru, di mana saudaraku kita boleh melihat dalam kitab Lukas, saudara. Mari saudaraku kita baca kitab Lukas 10 ayat 25. Di sana berkata, suatu kali seorang ahli Taurat, saudara, ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Katanya begini, ayat 25, suatu kali bergelar seorang ahli Taurat mencoba Yesus, bertanya, Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam Taurat? Apa yang kau baca di sana? Wow. Ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Nah saudara, dalam Tuhan Yesus, nah saudaraku, orang ini membaca Taurat, dan Taurat itu perjanjian lama, saudara. Nah itu saudaraku, dia ambil dalam saudaraku, yaitu Ulangan pasalnya yang ke-6 dan ke-5. Jadi saudaraku, bagaimana saudara dalam perjanjian lama? Yesus berkata, apa yang kau baca di sana? Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Jadi hari ini juga firman Tuhan mengajak kita melakukan sesuatu. Lakukanlah dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, ini ikut Taurat. Tapi ketika dalam perjanjian baru dalam PL, kisah 16:30, ada seorang saudara yang saudaraku, kepala penjara, kisah Rasul 16 ayat 30, dia berkata, ketika terjadi gempa bumi, dia berkata, saudara-saudara, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Pertanyaan yang sama, saudaraku, dipertanyakan dengan orang yang berbeda. Tapi saudaraku, tahukah saudara, dalam perjanjian baru, Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Wow. Saudaraku, berbagailah engkau yang mau menerima Yesus dan percaya kepada Dia, karena Dialah jalan keselamatan. Taurat untuk dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Mungkin kita tidak punya kemampuan ini, tapi hari ini dengan segenap hati engkau percaya kepada Yesus,
kau menerima Dia, Alkitab berkata, maka engkau akan selamat. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, yang kedua, firman Tuhan tadi berkata kepada kita, saudaraku, lakukanlah, perbuatlah dengan segenap hatimu. Yang kedua, lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Wah, saudara-saudara, secara teologis, saudaraku, firman Tuhan ini, saudaraku, menekankan kristosentris. Kristosentris, tindakan-tindakan yang berpusat kepada Kristus. Setiap tindakan berpusat kepada Kristus. Jemaat Kolose adalah jemaat yang cinta Tuhan. Jemaat Kolose jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Jemaat Kolose jemaat yang cinta pekerjaan Tuhan. Amin. Tercermin dalam Kolose 1 ayat 4. Kolose 1 ayat 4 berkata demikian, saudara. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan kasihmu terhadap semua orang kudus. Ini berarti saudara jemaat Kolose cinta pekerjaan Tuhan, cinta akan saudaraku pelayanan untuk hamba-hamba Tuhan. Mungkin kalau dibilang ini adalah jemaat-jemaat yang ada di Komsel Ciansana. Komsel, saudaraku, di mana jemaatnya mencinta pekerjaan Tuhan. Ketika diminta ada pelayanan, mereka selalu siap. Ketika diminta ada jalan, mereka selalu siap. Haleluya. Coba tanya Pak Tarmuji, tanya Pak Bambang, tanya Pak saudaraku Yono, mereka selalu jawab siap. Itulah ciri Komsel yang sana. Saudara, bahkan Kolose berkata 2 ayat 7 bahwa hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan teguh, bertambah teguh di dalam Dia. Bukankah ini kristosentris? Apa yang kau lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara, ini Komsel. Komsel pasar yang terus bertumbuh dalam firman, merindukan firman, membangun supaya kokoh dalam kesatuan. Dan yang ketiga adalah saudaraku, dalam Kolose 3 ayat 2 begini. Jemaat Kolose yang bertumbuh, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Identikkan konsep kerangkan. Konsep kerangkan, saudara, adalah orang-orang yang sudah masuk usia pensiun. Jadi konsep kerangkan ini, saudaraku, biarlah memikirkan pekerjaan Tuhan, perkara di atas di mana Yesus duduk. Mungkin pekerjaan Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Pak, kenapa kita mikir tentang bagaimana mencat yang rumah yang baru, menjadi cat yang baru? Seorang bapak yang cinta Tuhan, dia akan berkata, bukankah Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu sekalian, jemaat Kolose yang bertumbuh dan Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Ini identik Komunitas Jatisari. Kata Komunitas Jatisari, di sana ada ketua doanya. Ketua komunitas doa. Sehingga saudaraku, mereka selalu bersama-sama mengajak untuk berdoa. Kita pinjam apa yang dikatakan Bapak hambanya kita yakin. Doa adalah satu kekuatan magnet. Karena banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Haleluya. Nah, olehnya saudaraku, puji Tuhan, yang terakhir saudara, yang terakhir yang bagian ketiga, lakukan selagi ada kesempatan. Selagi ada kesempatan. Pujian ini adalah pujian yang populer akhir-akhir ini. Bapak Ibu sekalian,
yaitu hidup ini adalah kesempatan. Lirik lagunya saudara, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bukan begitu kan? Kuat apa? Kuat untuk berjalan. Kuat apa? Kuat untuk belajar. Kuat apa? Kuat untuk memuji. Kuat untuk berdoa. Selagi aku masih kuat. Kuat untuk menabur. Tabur, tabur, tabur. Bapak Ibu jemaat GBC, Ibrani 13 ayat 22 berkata, kitab Ibrani 13 ayat 2 berkata begini, saudaraku. Ibrani 13. Oh, ini ayat yang dahsyat luar biasa. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Engkau punya kekuatan untuk menabur. Tabur, tabur, tabur. Hidup ini adalah kesempatan. Kita berdoa, Bapa terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Di akhir Tuhan ibadah kami mengucap syukur kepada Bapa. Pengurapan-Mu Tuhan telah berlangsung atas kami. Kiranya semua Tuhan anak-anak-Mu jemaat GBC dan Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipermantapkan pagi hari ini. Untuk bersama-sama dengan Yesus dan meraih kemenangan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita percaya berkata amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, arahkan hati kepada Tuhan, arahkan kedua tangan kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan oleh Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dalam keluar dan masukmu, usaha dan pekerjaanmu, kehidupan rumah tanggamu, suami istri, anak-anakmu, apa saja yang kau kerjakan berhasil, beruntung adanya sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama kita katakan amin.